Halo semuanya, hari ini kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang framework coordinator, di mana dia adalah salah satu framework yang akan kita pelajari untuk memahami implementasi dari Object Oriented Programming atau OOP. Nah, hal yang harus kalian lakukan pertama adalah menyiapkan perangkatnya. Perangkat yang harus kalian siapkan yang bernama pastilah SAMPP. SAMPP untuk menjalankan Apache, untuk menjalankan web service dan database service, MySQL, seperti itu ya. Dua ini akan kalian jalankan. Satu. Terus yang kedua itu adalah text editor. Silakan buka VS Code kalian atau semua text editor yang kalian butuh atau text editor yang kalian butuhkan saja. Ketiga, siapkan codingan awal dari CI atau coordinator. Maka silakan pergi ke browser, silakan ketikkan coordinator download seperti itu. Kemungkinan kalian akan diarahkan ke URL ini, coordinator slash user guide 3 slash installation slash download. Nah, saya harus garis bawahi bahwa coordinator yang akan kita pakai untuk sekarang adalah coordinator di versi 3, terkhusus 3.1.11. Kenapa kok nggak versi yang terbaru? Karena saya pengen dapat user guide di dalam file yang kalian download nanti, gitu ya. Nah, sekarang setelah kalian sudah selesai atau sudah sampai di halaman ini, maka selanjutnya yang saya minta adalah silakan download coordinator versi 3.1.11, gitu ya. Sehingga saat kalian sudah mendownload, maka kalian akan mendapatkan satu file bertipe atau bertipe file .rar, harusnya di-download, terus nanti silakan pindahkan ke dalam folder htdocs di dalam SAMPP kalian. Ini file coordinator 3.1.11 yang saya download tadi, gitu ya. Nah, semua peralatan sekiranya sudah cukup, hal selanjutnya adalah silakan diekstrak coordinator 3.1.11, klik kanan, cari extract here. Nah, setelah itu kalian akan dapatkan satu folder dengan nama coordinator -3.1.11 seperti itu. Nah, coba kalian buka, maka saat kalian membuka coordinator 3.1.11, maka kalian akan berjumpa pada halaman yang terdapat 3 folder: application, system, user guide, dan juga beberapa file di dalamnya, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah setelah kalian ekstrak koordinator 3.1.11.zip-nya menjadi satu folder, maka folder hasil ekstrakan tadi saya minta untuk di-rename menjadi C atau belajar CI, gitu ya. Enter. Nah, kita sudah punya file CI-nya. Tinggal kita mulai coding dan kita mulai menyesuaikan dengan apa yang kita pengen buat, seperti itu. Selesai. Tahap yang ketiga, setelah kita menyiapkan peralatannya, terus kita setup CI-nya di dalam htdocs yang kedua. Yang ketiga adalah kita akan menjalankan dan juga kita akan membuka file CI-nya dalam satu folder itu, belajar CI, di dalam VS Code, gitu ya. Maka instruksi saya selanjutnya adalah silakan buka SAMPP, jalankan Apache, dan jalankan MySQL. Dua-duanya ini kalian jalankan, gitu ya. Setelah ini selesai, maka pindah ke VS Code. Saya minta untuk klik file, terus open
folder, arahkan ke folder yang kalian buat tadi, hasil ekstrakan tadi. Maka ini yang akan saya akan arahkan ke C, terus ke sampipi, terus ke htdocs. File saya atau folder saya yaitu belajar CI seperti itu. Tinggal saya select folder. Nah, muncul halaman seperti ini. Gitu ya, anak-anak? Nah, setelah ini selesai, perintah saya selanjutnya adalah, setelah ini siap, perintah saya yang nomor 4 adalah, silakan buka aplikasi CI kalian di dalam browser. Maka, seperti biasa, yang kalian lakukan adalah buka salah satu browser, masukkan alamat localhost/belajar CI. Sesuaikan dengan penulisan di dalam htdocs kalian. Belajar CI. Belajarnya kecil kalau saya, CI-nya besar. Saya enter. Maka, secara otomatis, saya akan dapatkan satu halaman baru dengan tampilan Welcome to Codeignator. Gitu ya. Nah, artinya adalah Codeignator sudah siap untuk kita modifikasi. Tapi sebelum itu saya ingatkan lagi bahwa saya harus masuk ke user guide, bahwa Codeignator itu memiliki konsep. Konsep apa sih? M, V, dan C. Codeignator itu memiliki konsep M, V, dan C. M itu untuk model, V itu untuk view, dan C itu untuk controller. Betul sekali. Kalau kita bicara pada model, kita akan bicara pada database, tempat penyimpanan datanya. Kalau kita bicara pada V, kita akan bicara pada view atau tampilannya. Dengan kata lain, kita akan bicara pada HTML, CSS, JS, dan yang lainnya. Dan kalau kita bicara pada C, yaitu adalah controller, kita akan bicara pada bagaimana cara kita untuk mengatur, untuk mengkontrol. Mengatur dan mengontrol dengan apa? Dengan algoritma tentunya. Algoritma apa? Algoritma perulangan dan algoritma percabangan. Gitu ya, anak-anak? Nah, sekarang saya pengen balik lagi ke halaman program kalian. Nah, kok bisa saat kita mengakses localhost/belajar CI, kok bisa kita diarahkan ke halaman ini, anak-anak? Nah, kok bisa? Jawabannya adalah karena saat kalian membuka halaman belajar CI atau direktori CI kalian, secara otomatis pasti dia akan masuk ke dalam indeks. Gitu kan? Nah, secara tidak langsung dia akan masuk ke dalam index.php. Saat membuka belajar CI, maka dia akan mencari file dengan nama index.php atau index.html. Gitu ya. Nah, karena index.php ini terbuka, dia akan mengarahkan langsung dan mencari default controllernya. Nah, default controller atau kontrol bawaan di dalam setiap CI itu ada di sini, anak-anak. Ada di folder application, ada di dalam folder application, ada di dalam folder config. Di dalam folder config ada file yang namanya root. Nah, di sini scroll ke bawah saja sampai nemu kata-kata default controller. Default controllernya adalah welcome. Tadi kita sudah bahas tentang konsep CI yaitu M, V, dan C. Nah, C-nya di sini yaitu controller. Secara bawaan dia akan otomatis memanggil controller yang bernama welcome. Pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira controller, model, dan view itu ada di mana? Controller model dan view itu ada di dalam application, di dalam folder application. Terus kalau
kita bicara pada controller, ada di dalam folder controller, di dalam folder application, dan juga kalau kita bicara pada model, kita akan ada di dalam folder models, yang ada di dalam folder application, dan juga kalau kita bicara pada view, yaitu view ada di dalam folder views, yang ada di dalam application juga. Gitu ya. Pertanyaannya saya kembali lagi, kok bisa kita membuka halaman ini? Gitu ya. Kok bisa? Jawabannya adalah tadi karena diarahkan melalui index.php ke default controller. Default controllernya adalah welcome. Nah, di sini silakan cari welcome, control welcome. Maka saya akan lari ke application, controller, terus welcome.php. Nah, welcome.php ini sebagai controller, dia berbentuk sebagai kelas. Selain dia bertindak sebagai controller, ya, dia bertindak sebagai kelas. Gitu ya. Kelas welcome yang mendapat turunan dari JI controller. Gitu ya. Scroll ke bawah, ada satu fungsi secara default di dalam welcome.php, yaitu fungsi index. Fungsinya fungsi dengan nama index, fungsinya metode dengan nama index itu adalah dia akan tereksekusi otomatis saat kelas atau controller tersebut terpanggil. Gitu ya. Nah, saat indeks tereksekusi, maka dia akan mengeload, dia akan memuat apa? Memuat view. View apa? View yang bernama welcome message. Nah, welcome message-nya ini ada di mana? Welcome message, karena dia sebagai view, tentunya ada di dalam folder application, dan ada di dalam file atau folder view. Nah, di sini ada welcome message. Ini adalah tampilan awal tadi, gitu ya. Nah, coba ini yang H1 ini saya ganti. Welcome to coordinator, saya ganti menjadi dunia misalkan. Ini saya simpan, jangan lupa. Kita balik lagi ke coordinator di browser, kita reload. Maka yang tadinya coordinator sekarang berganti menjadi dunia. Kenapa? Karena di dalam view, di dalam welcome message sudah kita ganti, gitu ya. Nah, seperti itu cara ngaksesnya. Tapi pertanyaannya adalah, kita ngakses kode localhost / belajar JI, kita akan kelempar ke halaman yang terlihat di counter kalian. Nah, menjadi ide awal adalah sebenarnya yang kita akses ini mengarah pada halaman ini. Localhost / belajar JI itu sebenarnya mengarah pada default controller, kita sudah diskusikan tadi. Nah, secara tidak langsung, URL aslinya akan menjadi seperti ini. Setelah kita masuk ke dalam belajar JI, kita langsung otomatis diarahkan ke index.php. Dari index.php tadi, secara otomatis kita akan membuka yang namanya default controller. Default controller tadi kita apa? Welcome, gitu kan? Nah, secara otomatis juga kita akan mengarah pada satu fungsi di dalam kelas welcome, di mana welcome tersebut juga sebagai controller. Kita akan mengarah pada metode atau fungsi yang bernama index. Betul sekali. Dan jika ini saya tekan enter, hasilnya tidak berubah. Artinya, sebenarnya yang kita akses itu adalah secara panjangnya adalah localhost / belajar JI sebagai alamat project kalian /index.php /welcome /index. Gitu ya anak-anak. Nah, sekarang perintah saya selanjutnya adalah, ini sudah cukup,
kita pindah untuk membuat suatu proyek baru, gitu ya. Proyek untuk melakukan inventaris data siswa. Maka hal yang pengen saya minta adalah buatkan satu controller yang bernama siswa. Berarti saya harus membuat file yang ada di dalam folder controller. Klik kanan, kalau sudah, new file. Siswa. S-nya diingat harus besar. Kenapa? Karena dia akan bertindak sebagai kelas. Betul sekali. Nah, di sini diawali dengan tag PHP. Nah, di sini kita harus katakan define base part or exit. Tidak boleh masuk. Nah, saat kita memaksa secara bukan secara paksa ya, secara langsung di dalam address bar untuk mengakses siswa yang ada di dalam controller, yang ada di dalam application, itu tidak bisa. Contoh ya, contoh seperti ini. Ini saya simpan, terus saya buka di dalam browser. Berarti saat saya masuk ke dalam ci/application/controller/siswa siswa.php. Secara langsung seperti ini harusnya dia tidak bisa. Gitu ya. Application belajar CI application controllers pakai S. Nah, saya kasih contoh dulu sebentar. Nah, dia tidak akan bisa, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita define kelasnya. Kelas siswa, jangan lupa dia harus kita wariskan atau dia harus mendapat warisan dari CI controller, gitu ya. Nah, setelah itu saya minta untuk dibikinkan function dengan access modifier lagi, public function spasi index rum buka rum tutup. Ini ya anak-anak. Nah, di dalam kelas ini, khususnya di dalam metode index, tuliskan $this yang merujuk pada kelasnya, this load, dia, karena dia mendapat turunan dari parentnya, yaitu CI controller, dia punya suatu objek yang namanya load. Dan dia punya metode yang namanya view. Load view artinya adalah untuk mengeload, untuk memuat view. Nah, view yang saya pengen buat adalah view daftar underscore siswa. Nah, sekarang projectnya adalah setelah kalian buat controller siswa, saya minta kalian untuk membuat satu daftar siswa sebagai view. Maka kalian harus membuka folder application, terus ada di dalam view. Nah, di dalam view ini silakan di new file, terus dikasih nama daftar underscore siswa.php. Dah. Karena daftar siswanya ini bertindak sebagai view, artinya dia ada kaitannya dengan tampilan. Secara tidak langsung ada kaitannya dengan HTML. Maka yang pertama kita lakukan adalah sama seperti
tadi, yaitu kita kasih tanda seru ini ya. Tapi sebelumnya, agar kita bisa membatasi akses, kita kasih define dalam tanda kurung. Ini kurang D. Define path or exit. Anda tidak boleh masuk. Dah. Agar tidak bisa kita paksa seperti tadi, gitu ya, Nana. Seperti tadi, seperti ini. Agar tidak bisa kita paksa secara langsung. Application, views, daftar, welcome message.php, maka kita bisa paksa dengan cara yang tadi. Nah, balik lagi ke daftar siswa. Di dalam daftar siswa ini, saya minta untuk dibuatkan satu tabel. Dalam tabel ini, saya kasih TR. Di dalam tabel ini ada setidaknya 4 data, TH, nomor, TH, nama, TH, NIS, gini aja. Atau NIS dulu lah. Terus, kelas, bahkan satu lagi, aksi. Kita coba isi satu saja. Kita ambil TR lagi, TJ, misalkan nomor 1. Di sini adalah Wiratmo, misalkan. Ini NIS ya, 4890. Dan kelas yang di sini adalah 10 R L O. Terus selanjutnya adalah aksinya adalah TD. Di dalamnya ada button seperti biasa, edit, dan button delete. Dah, saat ini kita simpan. Nah, saat ini kita simpan. Kita balik lagi ke masuk, ke siswa.php. Nah, sekarang permintaan saya adalah coba diakses controller ini dengan metode index. Maka silakan buka browser lagi, masuk ke belajar CI seperti biasa, /index.php /siswa /index. Siswanya bertindak sebagai controller dan indeks bertindak sebagai metode. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, biar ada apa itu namanya anak-anak? Garisnya. Maka saya kasih border di dalam tabelnya. Border 1. Titik 1. Nah, di sini saya coba mau ngasih judul daftar siswa di jurusan RPL SMKN 2 KRA. Dah, ini saya simpan. Saya balik lagi ke browser, saya reload. Nah, seperti ini anak-anak. Sekarang, selanjutnya adalah, kalau sudah terbuat seperti ini, saya minta ada satu button lagi tambahan di atasnya tabel. Nanti butonnya ini bertindak untuk melempar, atau butonnya ini kasih tulisan tambah. Nah, saat buton tambah nanti kalian klik, kalian akan terlempar ke halaman baru, gitu ya, yang namanya, atau ke halaman baru yang berfungsi untuk menampilkan, atau bukan menampilkan, untuk memasukkan data lewat
view, di mana ada komponen HTML berupa form, gitu ya. Maka saya harus membuka VS Code lagi. Nah, di atas sini, di atasnya tabel, saya tambahkan satu lagi button. Di sini saya kasih nama tambah, gitu ya. Tambah nanti kita akan gunakan untuk membuat, atau kita akan gunakan untuk mengarahkan ke halaman baru, di mana halaman baru tersebut ada komponen formnya, gitu ya. Kita simpan. Setelah ini, nah, setelah ini selesai, balik lagi ke browser, silakan di-reload, gitu ya. Selesai. Nah, selanjutnya adalah coba dilihat URL-nya. Nah, untuk mengakses halaman ini, maka kita harus menuliskan index.php/siswa/index, gitu ya. Ini saya enter. Nah, perintahnya selanjutnya adalah bagaimana caranya saat kita hanya mengeksekusi localhost/belajar.ci saja, langsung mengarah pada halaman daftar siswa tadi. Maka yang kita rubah adalah default controllernya yang ada di dalam application, di dalam folder config, terus di dalam file root. Nah, di dalam folder root ini ada satu array namanya root dengan komponen namanya default controller. Di sini isian yang telah welcome. Nah, isian welcome ini harus kita rubah menjadi kontrol yang lain yang kita buat tadi, yaitu siswa. Ini kita simpan, balik ke sini, balik ke browser, kita reload saja. Maka secara otomatis saat kita mengakses localhost/belajar.ci, kita akan mengarah pada halaman daftar siswa ini. Clear ya? Nah, selanjutnya adalah saya minta kalian untuk membuat function baru atau metode baru di dalam kontrol siswa selain function index atau metode index, yaitu tolong buat baru metode yang bernama tambah public, atau boleh pakai modifier, boleh juga langsung function tambah function tambah. Di dalam tambah ini saya minta untuk kalian lagi this load view dalam kurung di sini tambah underscore siswa. Ini ya, ini selesai. Maka yang saya lakukan adalah saya harus punya yang namanya view yang bernama tambah. Di dalam tambah siswa ini harus ada komponen HTML yang bertag form kayak tadi ya. Nah, ini saya minimize dulu. Maka saya harus pergi ke view. Di dalam view atau di folder view-nya ini saya klik kanan, new file. Di sini saya tambahkan file yang namanya tambah underscore siswa.php. Nah, di dalam file tambah siswa.php ini saya harus tambahkan lagi, jangan lupa php. Nah, define base path or exit. Anda tidak bisa masuk, gitu ya. Siswa. Di sini mungkin OR-nya harus besar ya. Daftar siswa juga sama, OR-nya harusnya besar. OR-nya besar. Nah, tambah siswa. Jadi Nah, di dalam di bawahnya ini silakan tekan tanda seru, enter. Terus di sini titelnya saya ganti menjadi tambah
tambah siswa. Di dalam tambah siswa ini saya harus masukkan form seperti biasa. Nah, dengan input. Berapa input? Input yang pertama mungkin number. Terus di sini kasih name. Ini saya gantilah, bukan PHP tapi HTML. Name, NES, placeholder, NES, length, min, length, atau enggak usah, ini aja cukup. Terus yang kedua, saya kasih input lagi. Untuk sebagai teks saya kasih name, nama, placeholder, nama siswa. Di sini tambahkan siswa juga biar tidak bingung. Di sini setelah nis, nama, di sini saya ada kelas. Kalau kelas saya lebih cocok untuk kita pakai select option. Name kelas, di sini ada option, optionnya adalah XRPLA, copy, B, dan C. Ini B, dan ini C. Tambahkan satu lagi input. Oke, bertipe submit. Value adalah simpan. Name, jangan lupa simpan juga. Simpan. Sudah ya? Kita sudah punya view yang bernama tambah siswa.php. Lari ke kontrol siswa. Nah, di kontrol siswa, kita juga sudah punya metode yang memanggil view tambah siswa tadi, yaitu metode tambah. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara kita mengakses tambah ini? Maka, silakan ke browser. Yang bisa kita lakukan untuk mengaksesnya adalah kita tuliskan localhost/belajar.ci. Setelah itu, kita tuliskan index.php/siswa/tambah. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, anak-anak. Tapi yang jadi permasalahan adalah kita ngaksesnya kok terlalu panjang ya. Gitu ya. Kita ngaksesnya terlalu panjang. Akan lebih bagus jika kita persingkat sehingga URL yang kita butuhkan cukup simple saja, cukup gampang saja untuk diingat. Maka yang kita lakukan ada dua hal. Yang pertama, kita bisa men-setup dengan htaccess untuk menghilangkan atau untuk menyembunyikan index.php-nya, dan juga kita harus melakukan setup di dalam root-nya. Kita harus tetapkan jalurnya, gitu ya. Di sini silakan klik tab baru, masukkan localhost/belajar.ci kalian, folder CI kalian, /user guide. Nah, di user guide ini di sisi kiri search doc, tolong dimasukkan htaccess. Enter. Samping kanannya, silakan pilih yang URL atau koordinator URL. Setelah kita klik, scroll ke bawah sampai nemu kata-kata htaccess. Nah, setelah itu selesai, maka ini yang ada di dalam bawahnya htaccess ini kalian copy. Nah, maksud dari codingan ini adalah apapun yang kalian akses nanti sebenarnya itu merujuk pada index.php/apapun yang kalian akses. Gitu ya. Nanti kita coba bareng-bareng. Ini kita copy, buka lagi VS Code, tempatkan folder atau tempatkan codingan yang kalian copy tadi dengan cara arahkan kursor di bawahnya di WordPress kosong,
di bawahnya readme.rst, klik kanan, new file, seperti biasa, diketikkan titik htaccess, enter, itu paste saja, simpan, gitu ya. Nah, karena kita sudah pakai htaccess, diingat saya harus mendeklarasikan dulu, garis bawah adalah kemungkinan ada beberapa server yang tidak bisa untuk menjalankan htaccess yang kita buat tadi, ya. It's okay, tidak menjadi masalah. Sekarang balik ke codingan kalian tadi, yang tadinya kalian akses dengan localhost /belajar/index.php/siswa/tambah, sekarang bisa kalian hilangkan kode atau kode index.php-nya menjadi seperti ini, belajar.ci/siswa/tambah saja, dan ini hasilnya akan sama. Nah, gitu ya, kita bisa menyembunyikan index.php lewat htaccess. Yang kedua, kita juga bisa untuk mempermudah pengaksesan ini. Kalau seperti ini adalah siswa ini bertindak sebagai controller dan tambah ini bertindak sebagai metode yang ada di dalam controller siswa, gitu ya. Kita bisa persingkat lagi dengan cara kita kenalkan jalurnya. Buka VS Code kalian, gitu ya. Buka VS Code kalian, terus arahkan ke dalam root yang ada di dalam application, terus config, terus di dalam file root. Nah, di dalam file root ini, arahkan ke direktori kosong paling bawah, tuliskan $root dalam tanda seru, dalam tanda kurung siku, petik misalkan tambah sama dengan siswa slash tambah. Ini ya, artinya adalah misalkan kita mengakses URL kita, misalkan localhost /belajar/ci/tambah, yang akan kita akses sebenarnya adalah controller siswa dengan metode tambah, gitu ya. Nah, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini, anak-anak. Tidak usah repot-repot /siswa/tambah, cukup kita kenalkan langsung ke, arahkan langsung ke tambah, dan hasilnya sama, gitu ya. Oke, nah setelah ini selesai, maka perintah saya selanjutnya adalah hubungkan antara belajar CI, yaitu form ini atau tabel ini dengan button tambah ini. Saat saya ngeklik tambah ini akan lari ke localhost /belajar/ci/tambah. Yang kita lakukan adalah pertama, silakan setup di dalam application, terus di dalam folder config, di dalam file config.php, scroll ke bawah sampai nemu base URL. Di dalamnya sini, silakan dituliskan alamat projectnya. Di dalam browser kalian copy saja address barnya, localhost /belajar.ci, ini kan alamat dokumen kalian atau project kalian, ini kalian copy, pastekan ini ke dalam base URL di dalam config.php, simpan. Scroll ke bawah juga, yang index_page-nya ini, kalau kalian berhasil menjalankan htaccess, maka index.php-nya silakan dihapus saja. Tapi kalau kalian tetap nggak bisa dan masih butuh index.php, maka silakan ditulis. Jangan dihapus, gitu ya. 1. Kita harus setup base URL dan juga indeks di dalam config.php. Setelah itu, kita harus atur di dalam autoload, di dalam application config terus autoload, scroll ke bawah sampai nemu kata-kata helper. Di sini masukkan URL, gitu ya. Ini selesai, saya membuka lagi tambah daftar siswa.
di dalam button tambah ini, saya copy atau saya blok, saya cut, saya akan masukkan itu semua ke dalam Ahref, gitu ya. Di sini Ahrefnya, targetnya akan saya buat seperti ini anak-anak. Akan saya buat site underscore URL dalam kurung. Set URL itu akan memanggil value base URL yang kita setup di dalam config.php tadi, yaitu merujuk pada localhost / belajar CI dengan tambahan dalam kurungnya ini, yaitu / tambah. Selesai. Kita simpan, buka di browser, kita reload dulu. Saat saya ngeklik tambah, maka saya akan kelempar ke form ini. Gitu kan anak-anak? Oke. Nah, selanjutnya adalah setelah kita punya form ini, kita tinggal ngisi. Misalkan ini, terus namanya adalah OK aja, kelasnya RC misalkan, dan saya klik simpan. Nah, harusnya data yang saya masukkan tadi akan kelempar ke dalam controller dan masuk ke dalam database lewat model. Ingat konsep MV dan C, gunakan sesuai fungsinya, gitu ya. Oke. Maka perintah saya selanjutnya adalah silakan buka controller siswa. Controller siswa saya tadi ada di sini. Nah, sekarang yang kita buka tadi adalah form, di mana itu ada di dalam file yang namanya tambah siswa. Tambah siswa dieksekusi karena di URL memanggil metode tambah siswa yang dipunyai oleh si kontrol siswa. Gitu ya. Nah, sekarang saya minta untuk silakan pergi ke formnya tadi. Berarti kita harus mengarah pada tambah siswa. Tambah siswa yang ada di dalam view, gitu kan? Nah, sekarang fokus di dalam form action. Nah, form action nanti akan kita isi. Terus di sini kita tambahkan metode. Seperti biasa, metodenya adalah post. Nah, di actionnya yang di sini, artinya adalah setelah isian nama, NIS, kelas kalian isi, dan kalian klik submit, data kalian itu akan kalian lempar kemana? Nah, akan kita lempar balik lagi ke controller, gitu ya. Tapi dengan catatan controllernya atau metode dalam controllernya apa? Metode dalam controllernya kita buat baru saja. Silakan pergi ke siswa sebagai controller, ketikkan function, simpan misalkan di sini. Nah, untuk melihat apakah data itu ada dan terlempar, maka kita bisa pakai perintah ini, this input post. Ini ya, ini semua saya vardam saja. Saya masuk vardam, kurung buka, dah. Ini ya, saya harus masuk ke dalam simpan di dalam controller siswa. Saya balik lagi ke tambah, maka di dalam action saya ketikkan seperti ini. Set underscore URL, karena tidak kita deklarasikan di dalam root, maka kita harus panggil kontrolnya dulu /simpan. Gitu ya. Saat saya mengeksekusi ini, saya pindah ke dalam browser, saya reload dulu, NIS-nya saya katakan 1122, namanya misalkan Agung, dia RPLC, saya simpan. Nah, data ini ajukan saja dulu, tidak menjadi masalah. NIS 1122, nama Agung, kelas 10 RPLC. Nah, dia sudah terlempar, tinggal nanti kita storekan ke dalam database lewat form, lewat model gitu ya. Nah, perintah selanjutnya adalah
Saya minta kalian untuk bikinkan tempat penyimpanan datanya, yaitu database-nya. Database-nya berarti ada di dalam MySQL, betul sekali. Maka silakan akses localhost / php myadmin. Bikinkan satu lagi tabel baru atau bikinkan satu database baru yang namanya siswa dengan namanya sekolah, gitu ya. Ini saya drop dulu biar kita ada. Ini saya drop dulu ya. Ini nggak usah ditiru. Sekolah ini saya drop dulu. Nah, sekarang kita sudah ada di posisi yang sama. Nah, kita akan buat satu database baru namanya sekolah. Kita create. Setelah itu kita bikin satu tabel baru namanya siswa dengan 4 kolom. Kolom pertama itu adalah ID, dia auto increment dan dia primary key. Kedua dia NIS. Yang ketiga itu dia nama. Dan keempat dia adalah kelas, gitu ya. Ada 4 ini ya. Di sini kita create. Pertama ini kita kasih ID. Di sini kita kasih nama NIS. Di sini kita kasih nama. Di sini kita kasih nama kelas. ID bertindak sebagai integer. NIS integer juga. Nama bukan lagi integer tapi varchar. Kelas. Tolong pilih yang enum saja. Gitu ya. Panjangnya ID tidak usah. Kita kenalkan ID-nya sebagai index primary key. Dan juga kita minta dia bertindak sebagai auto increment. NIS panjangnya itu katakanlah maksimal 6 karakter. Nama ini saya ada 32 karakter dan kelas ini karena dia enum, maka saya harus kasih tanda petik di sini X spasi RPLA, XRPLB, XRPLC. Setelah ini selesai, tinggal kita save. Gini ya, datanya akan ada seperti ini, atau struktur tabelnya akan jadi seperti ini. Clear? Nah, selanjutnya adalah balik lagi ke codingan kalian di VS Code. Nah, balik lagi ke VS Code, kita pindah ke siswa.php. Nah, di sini, di dalam simpan, nanti kalian akan mengarahkan data tersebut ke dalam database. Nah, yang kalian lakukan nanti adalah kalian harus membuat satu file di dalam model, gitu ya, dan juga mengisi query di dalam model tersebut. Tapi sebelum itu, saya minta kalian untuk melakukan konfigurasi beberapa hal. Yang pertama, silakan konfigurasi di dalam autoload. Application, autoload. Scroll ke atas sampai nemu autoload libraries atau sampai nemu libraries. Di arahnya di sini, masukkan value database. Gitu ya. Kalau sudah, settingan yang kedua, silakan masuk ke application, terus dalam folder config, pilihlah database.php. Scroll ke bawah sampai nemu beberapa isian. Yang penting adalah hostname, username, password, dan database. Username saya tadi adalah secara bawaan. Database kita tadi adalah sekolah. Selesai. Gitu ya. Nah, kalau sudah, silakan pergi ke siswa lagi sebagai controller. Nah, sekarang saya minta kalian untuk
bikin satu file baru yang bertindak sebagai model di dalam folder model yang ada di dalam folder application, terus masuk ke model. Klik kanan modelnya, new file. Nah, saya minta untuk dituliskan siswa model.php. Seperti biasa, kita kasih tag PHP dulu. Define base path or exit. Maaf, Anda tidak boleh katakanlah seperti itu dulu. Ini ya. Nah, karena kita buat file siswa model atau kita buat file model, maka sama seperti kontrol tadi, file model ini dia bertindak juga sebagai kelas. Betul sekali. Maka kita tuliskan kelas siswa underscore model extend ci underscore model. Kan? Kita bikin satu kelas baru yang namanya siswa model yang merupakan turunan dari ci model. Clear? Nah, kalau sudah, nah perintah selanjutnya adalah silakan dibuat satu metode lagi untuk melakukan eksekusi query insert. Maka saya katakan function simpan. Gini ya, function simpan. Di dalam function simpan nanti, kita akan merujuk pada data apa saja yang akan kita simpan gitu ya. Nah, di sini kita akan menuliskan query insert. Nah, silakan pergi ke browser kalian, masuk ke user get tadi, silakan kasih atau silakan search, silakan cari dengan keyword query builder, enter. Di sini di samping kanan ada link untuk mengarah pada query builder class, silakan diklik. Setelah itu silakan scroll ke bawah sampai mendapatkan inserting atau link inserting data. Klik. Nah, ini akan kita gunakan. Kita copy saja ya. Terus kita paste di dalam simpan, di dalam model siswa model. Kita rapikan. Nah, di sini yang kita ganti adalah yang pertama, my tabel. Di sini kita ganti menjadi tabelnya, yaitu siswa. Di sini data yang akan, maksudnya adalah data yang akan kita simpan. Di sini ada kata-kata lain ke-13. This db insert siswa $data. Artinya adalah kita akan melakukan penginputan, melakukan inserting data ke dalam siswa. Data apa yang kita maksud? Data yang ada di dalam variabel $data. Pertanyaannya, variabelnya apa saja di dalam $data ini yang kita masukkan? Data apa saja? Data NIS, gitu kan? Data nama, terus data kelas. Gini kan? Nah, data NIS ini didapatkan dari mana? Data nama ini didapatkan dari mana? Dan data kelas ini didapatkan dari mana? Sama seperti tadi, dapatkan $this panah input panah lagi post dengan nama apa? NIS, sama seperti name yang ada di dalam form kalian gitu ya. Nama juga sama, this panah input panah post. Di sini ada nama. Kelas juga sama, $this input
pos kelas. Selesai. Nah, oke ya, selesai. Pindah ke dalam kontrol siswa. Nah, di sini, di dalam siswa ini atau di dalam function simpan ini, kita akan mengarahkan ke model siswa. Lebih tepatnya ke dalam simpan, metode simpan. Gitu ya. Atau biar tidak bingung, dalam model siswa ini, saya taruh bukan hanya simpan, tapi simpan data. Tuh, kita kasih ubah datanya, ubah namanya menjadi simpan data. Di sini berarti simpan underscore data. Gitu ya. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Nah, pertanyaannya, kita sudah terhubung belum ke dalam model? Jawabannya pasti belum. Nah, untuk menghubungkan, kita harus mengeload seperti tadi. Nah, karena nanti di dalam indeks juga kita harus terhubung ke dalam database, di dalam edit simpan kita harus terhubung ke dalam database, delete juga harus terhubung ke dalam database, biar tidak memanggil secara berulang, maka kita bisa taruh pemanggilannya itu di dalam konstruktor. Kita tinggal panggil public function double underscore construct kurung buka kurung tutup kurung awal buka kurung tutup. Di sini masukkan parent double D2 terus construct. Setelah ini selesai, $this load model apa yang kita load? Model siswa model. Nah, ini setelah ini selesai, simpan di sini, kita akan mengarah pada model yang ada di dalam, atau bukan, simpan data yang ada di dalam model siswa. Berarti kita tinggal katakanlah $this siswa underscore model panah simpan data. Selesai. Kita buktikan ya. Kalau ini selesai, maka redirect, return dulu, redirect, dalam tanda petik, titik koma. Kita akan meredirect ke base URL-nya. Balik ke browser, kita reload. Nah, ini ya. Kita coba cek di dalam PHP admin, dalam browse datanya apakah masuk? Oke, data saya masuk. NIS-nya 1122 namanya Agung 10 RPLC, dan saya minta ditambahkan 3 data lagi, 3456 misalkan. Di sini advance misalkan RA 2 misalkan 7780 misalkan. Di sini adalah Alif misalkan, RB tambah lagi 9742 misalkan. Di sini adalah SUAS misalkan, terus di sini adalah RPLA. Simpan. Saya sudah ada beberapa data di dalam PHP admin, gitu ya, 4 data. Nah, sekarang perintahnya adalah setelah kita selesai untuk bisa menambahkan datanya lewat form tambah, perintah selanjutnya adalah yang tertampil di dalam form ini, di dalam tabel ini, haruslah berasal dari model, berasal dari database. Maka silakan buka query builder-nya tadi, scroll ke atas, paling atas saja, sampai nemu selecting data. Klik saja. Gitu ya. Nah, setelah ini selesai, tinggal ini yang akan kalian panggil nanti. This dbget
my table, copy, balik ke VS Code, karena kita ada interaksi dan database, harus kita taruh di dalam model. Saya taruh paling atas saja. Di sini kita tambahkan function tampil. Nah, di tampil ini yang saya copy tadi saya paste, my table di sini saya ganti menjadi siswa. Untuk datanya ini bisa keluar, maka saya harus melakukan return. Return apa? $query. Yang kita return kan ada result-nya. Selesai. Gitu ya. Nah, sekarang kalau ini sudah selesai, balik lagi ke dalam kontrol siswa, di dalam metode index, tambahkan $data atau panggilkan tampil tadi di dalam model siswa model dengan cara this panah siswa underscore model lagi tampil bongkar untuk titik koma. Dan juga yang kalian panggil ini nanti tolong taruhlah ke dalam suatu array dengan nama apapun, dengan label apapun juga. Di saya kasih nama $data dengan label siswa. List underscore siswa. Nah, gitu aja. Nah, ingat agar datanya ini, data list siswa ini masuk ke dalam view, maka di samping kanannya petik tutup view, kita kasih $data. Gitu ya. Nah, setelah itu kita edit di dalam daftar siswa. Daftar siswa ini silakan yang kita edit, yang akan kita looping secara terus-terusan adalah ini, anak-anak. Jadi kan datanya kan. Nah, sekarang sebelum tr buka, di bawahnya tr tutup untuk headernya, kita taruhlah tag PHP seperti biasa. Dan di akhir tag PHP, di bawahnya tag tr PHP. Nah, di atas ini, tag buka PHP-nya, kita fungsikan untuk melakukan for each. For each apa? Yang kita lempar tadi apa? Yang kita lempar dari kontrol siswa itu adalah $data. Nilai yang ada di dalam $data tadi apa? Nilainya adalah list siswa. Karena yang kita lempar $data yang terbaca di dalam view adalah nilai yang ada di dalam $data, yaitu apa? List siswa. Di sini kita bisa katakan for each $list siswa as siswa. Kita kasih tanda seperti ini. Nah, kita tutup for each-nya di dalam PHP yang bawah n for each. Ini ya. Nah, di sini saya kasih kurang $. Sip. Nah, untuk manggilnya seperti apa? Untuk manggilnya adalah untuk ini, untuk nomor, kita taruhlah seperti ini dulu di atasnya for each $nomor sama dengan 1. Di sini kita taruh tag seperti ini sama dengan $nomor plus plus. Seperti biasa ya. Di sini kita taruh $siswa panah nis. Ya. Terus di sini $siswa panah nama. $siswa panah kelas. Nah, saya terangkan dulu sebentar bahwa yang kita lempar tadi adalah data di dalam kontrol siswa, gitu kan? Di dalam data tadi ada nilai.
labelnya adalah list siswa. Nah, di list siswa tadi untuk menampung data dari model tampil tadi yang akan kita lempar ke dalam view daftar siswa. Nah, di view daftar siswa, yang kalian tangkap adalah nilai dalam data tadi, yaitu list siswa. Semua nilainya adalah list siswa namanya. Nah, ada perintah for each, berarti berulang setiap. For each itu diulangi setiap. Diulangi setiap data di dalam list siswa, itu setiap datanya dikasih nama siswa. Maka di bawah sini saya memanggilnya bukan list siswa, tetapi siswa. Yang saya ulangi adalah, yang saya looping adalah setiap datanya, bukan seluruh datanya secara langsung. Gitu ya. Kita copy, kita simpan. Sudah, balik ke browser, masuk ke aplikasi kalian, reload. Datanya muncul. Ini saya tambahkan lagi misalkan 66557 misalkan Wiratmo RPLP simpan. Nah, Wiratmo ini akan langsung muncul di sini. Gitu ya. Mudah kan? Nah, selanjutnya adalah kita ada di menu edit dan menu delete. Sekarang perintahnya adalah buka VS Code lagi. Balik lagi ke kontrol siswa, tambahkan satu lagi metode yang bernama function edit dengan parameter ID. Gitu ya. Nanti saya akan meminta untuk mendapatkan data berdasarkan ID lewat model. Datanya nanti dilempar ke dalam view, gitu ya. Sekarang perintahnya adalah saya mau buat seperti ini dulu. $this tak lempar ke dalam view dulu. This load view edit underscore siswa titik koma. Gitu ya. Nah, edit siswanya ini dibuat persis sama seperti apa yang kalian buat di dalam tambah siswa. Ya, tambah siswa kalian klik. Di semua ini kalian blok semua, Ctrl+A, copy, terus di dalam file view, new file lagi, tambah edit underscore siswa.php. Di sini kalian paste, simpan. Udah ya. Nah, sip. Perintah selanjutnya adalah untuk mengakses edit ini, gimana caranya? Untuk mengakses edit ini, yang kita masukkan adalah index.php siswa edit / sesuatu. Nanti akan kita masuk ke halaman edit. Ya, untuk membedakan mana edit mana tambah, maka saya mencoba untuk di edit ini, di atas formnya, saya kasihkan H2 form edit. Sini edit siswa. Tambah di sini H2 form tambah. Ya, di siswa seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, balik lagi ke browser, maka ini adalah form edit. Tapi jadi masalah lagi, ini bisa kita persingkat, gitu ya. Di indeks mungkin bisa kita hapus karena sudah pakai htaccess. Tapi siswa edit 1 kita bisa persingkat lagi dengan cara menetapkan jalurnya di dalam root, gitu ya. Silakan buka root yang ada di dalam application config. Di sini tambahkan $root dalam kurung siku, langsung saya katakan edit slash apapun itu atau num saja. Terus ya sebenarnya kita asal adalah siswa slash
edit slash $1. Apapun yang kita akses atau edit slash apapun itu angkanya, sebenarnya yang kita akses adalah siswa edit, dan apapun